Larangan pakaian bekas import atau thrifting beredar di dalam negeri oleh Presiden RI Joko Widodo ditindaklanjuti kepolisian daerah Bali dengan meringkus dua orang pengepul bernama Junaidi dan Bairi. Aparat juga berhasil menyita ratusan bal barang bukti dari dua gudang yang terletak di Kampung Kododoh, Peken, Tabanan pada Kamis 16 Maret. Kasus ini dibeberkan di gedung Direktorat Reskrimsus Polda Bali oleh Kapolda Irjen Pol Putu Jayandanu Putra, didampingi Dirreskrimsus Kombes Pol Roy Huton Marulamtara pada Senin 20 Maret. Turut hadir Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Iwayan Jarta serta Kepala Kantor Wilayah Dirjen Bea Cukai Bali Nusra Susilo Brata. Pengungkapan kasus itu dikatakan Jayandanu bermula ketika anggota Subdit 1 Ditreskrimsus memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kampung Kodok terdapat gudang yang menyimpan pakaian bekas import untuk diperdagangkan, sehingga polisi melakukan penelusuran ke lokasi yang dimaksud. Kemudian petugas menemukan dua gudang yang lokasinya berdekatan dan didapati pemiliknya yaitu Junaidi. Pria itu mengaku membeli pakaian bekas sebanyak 117 bal di Pasar Gede Bagi, Bandung dan langsung laku terjual sebanyak 10 bal kepada Bairi yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Sementara sisanya masih di gudang. Lalu polisi menggeledah dan dapat mengamankan 43 bal pakaian bekas pada gudang pertama serta 64 bal pada gudang kedua. Polda Bali pun lanjut menelusuri Bairi dan mengamankannya beserta barang bukti 10 bal pakaian yang dibeli. Dalam pemeriksaan, keduanya mengakui memasok pakaian bekas ke pedagang-pedagang sudah 2 tahun lamanya, seperti tempat yang terkenal adalah Pasar Kodok. Harga jual per satu buah baju adalah 20.000. Terdapat 500 pakaian dalam satu bal, jadi jika 117 bal isinya total 58.500 buah pakaian. Dengan harga jual Rp20.000, maka nilai barang bukti yang disebut menjadi kerugian negara mencapai 1,17 miliar rupiah. Adapun peredaran pakaian bekas impor ini yakni dikirim dari Malaysia menggunakan kapal laut melalui pelabuhan atau jalur tikus di Tanjung Balai Asahan, Medan, Sumatera Utara dan Kuala Tungkal, Jambi. Berikutnya disalurkan melalui jalur darat ke Pasar Gede Bage, Jawa Barat guna diedarkan ke kios-kios. Barulah setelah itu barang ini dikirim ke Bali menggunakan truk balenan dan ditampung di Kampung Kodok. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Polda di kawasan-kawasan tersebut untuk menindaklanjuti sindikatnya dan melakukan pengembangan kasus. Selain itu, tentunya kepolisian bekerja sama dengan Bea Cukai serta Disperindak untuk melakukan pengawasan. Lebih lanjut, terhadap kedua tersangka dikenakan pasal 62 ayat 1, Jungto pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Jungto pasal 55 dan atau pasal 53 KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Tim Bali Express melaporkan.